Coba bayangin, para jenderal paling senior di satu negara secara terbuka menentang presiden baru mereka. Nah, ini bukan fiksi, ini baru saja terjadi di Indonesia. Jadi kali ini kita akan coba bongkar isi surat yang luar biasa ini, surat penolakan resmi yang dikirim langsung ke istana. Nah, yang kita lihat ini adalah surat terbukanya, datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, atau disingkat FPP TNI. Dan ini bukan sekedar surat biasa loh, ini adalah pernyataan sikap yang sangat keras dari para jenderal yang udah mengabdi seumur hidupnya untuk negara. Dan ini dia intinya. Jelas banget gak ada basa-basi. Lihat deh, ditulis pakai huruf kapital semua, menolak dengan tegas. Dua kata ini jadi jantung suratnya. Dari awal aja nadanya udah jelas, ini perlawanan yang serius dan tanpa kompromi. Oke, biar kita paham betul alur pemikiran mereka, kita akan bedah surat ini jadi 5 bagian. Pertama, soal penolakan tegasnya itu sendiri. Kedua, kita lihat hubungannya dengan peran militer. Ketiga, kita masuk ke prinsip-prinsip dasar Indonesia. Keempat, soal resiko dan tanggung jawabnya. Dan terakhir, kita akan lihat 4 tuntutan final dari mereka. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi apa sih sebenarnya yang ditolak para jenderal ini? Maksudnya harus ada sesuatu yang besar kan sampai reaksinya sekeras ini? Rencana apa sih sebenarnya? Ternyata pemicunya itu rencana pemerintah buat ngirim TNI dalam sebuah misi yang namanya Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Nah, inilah yang jadi sumber masalahnya. Inisiatif inilah yang bikin para jenderal ini bersuara keras. Tapi, ada satu hal yang krusial banget di sini. Para jenderal ini bukannya anti sama semua misi di luar negeri ya, nggak gitu. Kalau misinya punya mandat resmi dari PBB, oke, mereka bilang itu sejalan sama kehormatan TNI. Tapi, misi apapun tanpa mandat PBB, nah itu yang mereka tolak dengan tegas. Jadi garisnya jelas banget. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penolakan ini berakar pada argumen mereka yang paling mendasar, yaitu tentang jati diri TNI dan apa seharusnya peran mereka. Menurut surat ini, TNI itu punya tradisi yang panjang dan terhormat sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Mereka menegaskan bahwa peran ini selalu netral, tidak memihak pada siapapun, dan menjadi cerminan Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang cinta damai. Kekhawatiran mereka bisa kita rasakan dari kutipan ini. TNI bukanlah tentara bayaran internasional. Buat mereka, misi tanpa mandat PBB itu sama saja mengubah prajurit terhormat menjadi pion dalam permainan politik negara lain. Wah, ini bisa merusak jiwa TNI itu sendiri. Oke, dari peran militer, argumen mereka makin dalam lagi, sampai ke dasar negara. Mereka menunjukkan gimana penolakan ini punya dasar kuat dari filosofi kebangsaan dan hukum konstitusi kita. Nah, inti argumennya ada di prinsip bebas dan aktif. Ini bukan cuma slogan loh, ini udah jadi DNA-nya politik luar negeri Indonesia. Bebas itu artinya kita mandiri, nggak ikut-ikutan blok kekuatan manapun. Aktif itu artinya kita proaktif memperjuangkan perdamaian dunia, bukan sekedar jadi pengikut negara lain. Dan ini nggak main-main, mereka langsung nyambungin kebijakan bebas dan aktif ini ke pembukaan UUD 1945. Mereka berpendapat bahwa perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan itu adalah amanat pendiri bangsa. Jadi setiap kebijakan luar negeri harus sejalan dengan prinsip ini. Surat ini juga mengingatkan kita pada sejarah yang spesifik. Para jenderal ini menyoroti bagaimana Palestina dan Mesir jadi negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Ini kan menciptakan ikatan sejarah dan moral yang dalam banget, yang menurut mereka nggak boleh dikorbankan. Nah, sekarang kita pindah dari soal prinsip ke hal-hal yang lebih praktis. Para jenderal ini nggak cuma bicara soal ideologi, tapi juga soal bahaya nyata di lapangan dan pentingnya mengikuti prosedur konstitusi yang benar. Jadi, kalau nggak ada mandat PBB, emang risikonya apa buat prajurit kita? Apa sih yang sebenarnya mereka khawatirkan bisa terjadi? Mereka merinci 3 bahaya utama. Pertama, prajurit kita bisa cuma dijadikan tameng dalam permainan politik global. Kedua, mereka bisa terjebak dalam konflik tanpa dukungan komunitas internasional. Dan yang paling fatal, mereka bisa dipaksa mengorbankan kehormatan bangsa demi misi yang nggak punya dasar hukum yang kuat. Selain risiko di lapangan, mereka juga menegaskan kalau keputusan sebesar ini nggak bisa diambil begitu saja oleh satu pihak. Ada proses konstitusional yang harus diikuti, harus lewat mekanisme yang ada, harus dapat lampu hijau dari DPR, dan yang paling penting, harus dijelaskan secara transparan ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, di akhir surat, semua argumen tadi dirangkum jadi 4 tuntutan yang super jelas dan konkret yang ditujukan langsung kepada Presiden. Ini adalah kesimpulan dari posisi mereka. Tuntutan mereka ada 4 dan sangat lugas. Pertama, tolak semua misi tanpa mandat PBB. Kedua, pertahankan kebijakan bebas dan aktif.
Ketiga, TNI hanya boleh dikirim untuk misi perdamaian yang sah dan netral. Dan keempat, kepentingan nasional dan konstitusi harus selalu jadi nomor satu, di atas tekanan dari manapun. Dan biar kita tahu kalau ini serius, coba lihat siapa aja yang tanda tangan. Mereka ini bukan purnawirawan biasa, tapi mantan-mantan panglima dari 3 matra TNI, darat, laut, dan udara. Pengalaman mereka semua ini memberikan bobot yang sangat besar pada surat ini. Mereka menutup suratnya dengan kalimat yang, wah, dalam banget. Mereka menegaskan kalau ini semua bukan manuver politik, tapi murni panggilan moral dan sebuah tanggung jawab sejarah untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pada akhirnya, surat ini kan meninggalkan kita sama satu pertanyaan besar yang relevan buat negara manapun. Mungkin surat ini datang dari Indonesia, tapi dilemanya universal. Gimana caranya sebuah bangsa bisa menghadapi tekanan dunia internasional sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasarnya sendiri?